Sosok ini sangat tinggi, berdiri di puncak, dan semua orang menatapnya. Di kedua sisi terdapat istana-istana kuno yang hancur, dunia hancur dan menjadi puing-puing. Hukum langit dan bumi menyatu dengan pola kekaisaran, dan kilat ungu muncul dari waktu ke waktu. Pakaiannya berwarna hitam dan disulam dengan pola yang rumit. Kekuasaan kekaisaran itu luas dan tak terbatas, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Wanita berambut putih itu mendongak, ekspresinya gelisah. Sosok yang tinggi dan agung ini jelas berbeda dengan yang ada dalam ingatanku, tetapi sangat familiar. Tidak sulit untuk menebak bahwa ini mungkin identitas sebenarnya dari bangsawan tersebut. Dia pasti telah menggunakan beberapa kekuatan sihir hebat di masa lalu untuk menyembunyikan penampilan aslinya sehingga tidak seorang pun dapat mengetahuinya. Mungkin merasakan tatapan rumit dari wanita berambut putih itu, Li Jinzu berhenti sejenak. Lalu, ia mengangkat kepala dan meliriknya. Bayangan kaisar kuno yang terkondensasi di langit juga memiliki sepasang mata. Dalam sekejap mata, jutaan tahun berlalu. Waktu berlalu begitu cepat, hilang dalam sekejap. Bayangan kaisar kuno itu berbalik, dan wanita berambut putih itu melihat wajahnya dengan jelas. Dalam sekejap, lautan hatiku bergejolak, dan gelombang besar bergulung, yang sangat mengejutkan. Pupil matanya membesar, memperlihatkan ekspresi yang luar biasa. Li Jinzu tak ragu lagi, dan memasuki area terlarang, sosoknya segera diselimuti kabut hitam. Bahkan wanita berambut putih yang sangat terampil itu pun tak mampu menembus berbagai rintangan. Gelombang demi gelombang kekuatan yang mengerikan datang menerjang, memaksa wanita berambut putih itu mundur. Dia menatap bagian terdalam dari area terlarang itu, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Matanya berkedip, bibir merahnya terbuka, tetapi dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, wanita berambut putih itu dipaksa kembali ke titik awal, tidak dapat bergerak maju bahkan selangkah pun. Dia menatap kosong ke kejauhan, dan sosok bangsawan yang semula ada di sana telah menghilang. Tempat itu kosong dan sunyi. Aku mengerti, aku mengerti. Dalam pandangan terakhir mereka, wanita berambut putih itu mengenali identitas pria bangsawan itu, dan emosinya rumit, seperti lusinan bola benang yang kusut menjadi satu, sangat kacau dan mustahil untuk dipecahkan. Setelah beberapa saat, wanita berambut putih itu mengucapkan dua kata lagi, berat seperti gunung, perlahan menerimanya, Ki. Ledakan. Begitu dia mengatakan ini, dia merasakan aliran listrik mengalir melalui ubun-ubunnya, menyebabkan sedikit mati rasa. Karakter Cina, Qi Heng, cukup untuk menjawab pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Wanita berambut putih itu sangat kuat dan telah mengunjungi banyak daerah terlarang kuno. Ia sangat memahami perbuatan Kaisar Qi Heng dan bahkan menemukan buku-buku rahasia kuno tentang Kaisar manusia ini, yang mencatat semuanya dengan sangat rinci dan berisi beberapa potret yang tampak seperti aslinya. Pria mulia yang selama ini dicarinya ternyata adalah penguasa besar dunia bawah ribuan tahun lalu, Kaisar Qi Heng. Menekan semua ras dan mengendalikan alam semesta. Sepanjang sejarah umat manusia, tidak pernah ada eksistensi seperti dia. Setelah ia menjadi kaisar, ia berjuang ke sisi lain dan menghancurkan istana ilahi. Dewa-dewa kuno yang mengaku berada di atas semua makhluk hidup dipatahkan tulang punggung mereka sedikit demi sedikit oleh Kaisar Qi Heng. Asal-usul Dao Agung tidak lagi berpihak pada mereka, dan mereka pun jatuh dari altar. Kemudian, para dewa menghindarinya dan tidak berani bertarung dengannya. Sekalipun itu adalah kekuatan asal mula Dao besar, selama Kaisar Qi Heng tidak menyentuh garis bawah, biarkan saja dia melakukannya. Anda benar-benar mengendalikan segalanya, tanpa kendala apapun. Jika pecahan tulang abadi itu tidak jatuh, aku benar-benar tidak tahu seberapa jauh Kaisar Qi Heng bisa pergi. Zona terlarang pemakaman abadi, tempat dia beristirahat selamanya. Wanita berambut putih itu menghubungkan banyak informasi dan berdiri di sana sambil berpikir keras. Pecahan tulang abadi, rahasia di ujung area terlarang, mengapa Kaisar Qi Heng tiba-tiba meninggal, Begitu pertanyaan sebelumnya terjawab, tiba-tiba muncul pertanyaan baru. Kakak, kepingan-kepingan kenangan yang tersembunyi jauh di dalam hatinya muncul tak terkendali di depan matanya, membuat gadis berambut putih itu linglung, dan dia bergumam sambil melihat ke kejauhan. Dengan bantuan tubuh Li Jinzu, dia bergegas ke ujung area terlarang. Apakah ini wasiat Kaisar Qi Heng yang disesalkan, atau jalan menuju keabadian? Juga, mengapa dia pergi ke ujung area terlarang dan apa yang akan dia lakukan? Dia pernah muncul di era perempuan berambut putih dan menuntunnya di jalan menuju kekekalan. Apakah itu tindakan yang tidak disengaja, atau memang disengaja? Mungkin saat ia sedang mencari jalan menuju keabadian, ia bertemu dengan wanita berambut putih dan wanita itu memberinya beberapa petunjuk. Mungkin, seiring berjalannya waktu, dia telah mencerahkan lebih dari sekadar gadis berambut putih, namun gadis lainnya tidak secemerlang dia. Pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk dalam benak wanita berambut putih itu niscaya akan mendapatkan jawaban yang akurat di era ini.
Buktikan jalannya, dunia rahasia gurun. Chen Qingyuan sedang memurnikan energi spiritual dalam alam rahasia, dan karena pikirannya jernih, dia menemukan kesempatan yang sangat bagus. Hanya dalam waktu 2 tahun, kultivasinya telah meningkat secara signifikan. Langkah pertama Shen Xiao, panggung tengah. Belum berhenti, teruskan perbaikan rantai. Tampaknya kita masih bisa mendaki beberapa jarak. Merayu. Tiba-tiba, bibit pohon sicamore di sebelah Chen Qingyuan keluar dengan sendirinya dan menggesek Ling Yun. Bibit pohon sicamore berakar di dalam botol giok. Setelah tumbuh beberapa hari, tingginya telah mencapai 5 cm. Pohon itu penuh vitalitas, dengan cabang dan daun hijau yang rimbun, serta pola-pola rumit di atasnya. Chen Qingyuan memperhatikan gerakan kecil bibit wutong, tetapi tidak menghentikannya. Selama tidak memengaruhi kultivasinya sendiri, ia membiarkannya menyerapnya. Dunia rahasia ini tidak sederhana. Dunia ini mampu menahan penyerapan Chen Qingyuan begitu lama, dan belum menunjukkan tanda-tanda mengering. Dunia ini masih menyimpan energi spiritual yang sangat besar. Kalau begitu, Chen Qingyuan tentu saja tidak akan sopan. Ia melepaskan belenggu di tubuh reinkarnasinya dan mulai menyempurnakannya dengan gembira. Gemerincing, energi spiritual mengalir dengan kekuatan besar. Chen Qingyuan berpegang pada prinsip tidak menyia-nyiakan apapun dan menerima semuanya. Upaya pertama kuat, upaya kedua melemah, dan upaya ketiga habis. Kali ini kondisi pikiranku telah membaik dan hambatan di wilayahku telah teratasi. Tentu saja, aku harus memanfaatkan kesempatan ini dan tidak menyia-nyiakannya. 10 tahun kemudian, energi spiritual yang besar berhasil menerobos penghalang itu. Shen Xiao langkah 1, tahap akhir. Kekuatan Chen Qingyuan terus tumbuh, mendatangkan malapetaka di dunia ini. Bibit pohon sicamore yang tergantung di sampingku juga telah tumbuh signifikan, dengan cabang-cabang yang menjulur dan daun-daun yang rimbun. Pada saat ini, Chen Qingyuan masih belum membuka matanya. Tujuannya sederhana, melihat apakah ia mampu mendorong wilayahnya ke tingkat pertama jembatan ilahi. Ini akan mempersingkat waktu pelatihannya dan membawanya lebih dekat ke puncak. Di luar, situasinya berubah. Pertempuran di jalan semakin sengit. Beberapa orang kehilangan nyawa, sementara yang lain hancur total. Makin banyak penjahat tiada taraf yang memperoleh keberuntungan, kekuatan mereka tumbuh pesat, dan reputasi mereka tersebar ke seluruh surga dan seluruh alam. Di masa lalu, tidak banyak peluang, sehingga orang hanya bisa berkultivasi selangkah demi selangkah, dan mungkin butuh ribuan tahun untuk menembus ranah kecil. Namun, selama seseorang memiliki cukup keberuntungan, kekuatannya akan meningkat drastis hanya dalam beberapa tahun. Kurasa sudah cukup. Ayo, balas dendam. Setelah bertahun-tahun berlatih, Wu Junyan, Lao Hei, dan yang lainnya telah menjadi jauh lebih kuat. Mereka selalu memikirkan penyergapan dan penyerangan yang terjadi tahun itu, dan mereka hampir kehilangan nyawa. Mereka harus membalas dendam. Aku sudah lama menantikan hari ini. Lao Hei mengenakan jubah brokat hitam, dengan tatapan mata yang tajam dan menggertakkan giginya. Setelah kamu menemukan seseorang, biarkan aku pergi dulu. Huang Xingyan baru-baru ini menyadari sesuatu dan membutuhkan batu asah. Sebelumnya, Wu Junyan dan yang lainnya bertemu dengan Nangong Ge, dan mengetahui identitas orang yang disergap. Sekarang Anda siap dan langsung menuju tujuan Anda. Karena dia berencana untuk berangkat, dia pasti sangat yakin dengan balas dendamnya. Mungkin akan ada beberapa lika-liku di kemudian hari, tetapi seharusnya tidak sulit bagi Wu Junyan dan yang lainnya dan mereka akan mampu melewatinya. Jatuh ke reruntuhan para dewa, mencapai pencerahan. Surga ketujuh, dunia rahasia gurun. Zhao Jianghe, yang tampak seperti kurcaci, telah menunggu di luar selama 10 jam. Kekhawatiran di wajahnya semakin menjadi-jadi. Ia berdiri tegak di langit, matanya terpaku pada pintu masuk dan keluar dunia rahasia, jiwanya tegang. Mengapa kamu belum keluar? Zhao Jianghe merasa khawatir dan terkadang tidak dapat menahan pikiran liarnya. Jauh di dalam dunia rahasia, Chen Qingyuan dengan panik memurnikan energi spiritual, seolah-olah dia tidak akan berhenti sampai dia benar-benar melahap dunia kecil ini. Bibit wutong yang berasal dari luar biasa ini telah mendapatkan banyak manfaat dengan mengikuti Chen Qingyuan, dan telah mempercepat laju pertumbuhannya sendiri. Tingginya sudah 3 meter dan telah menjadi pohon kecil, bukan lagi bibit. Ledakan. Sesekali terdengar suara ledakan di ruang itu, yang diduga disebabkan oleh lonjakan energi spiritual dan tekanan momentum Chen Qingyuan. Dalam sekejap mata, hujan turun lagi. Dunia luar berubah setiap hari, dan banyak orang telah mencapai posisi tinggi, menjadi terkenal dan dihormati. Langit ke-9 tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Akhirnya muncullah beberapa tokoh yang tengah mencari harta karun besar yang tersembunyi di wilayah tersebut. Misalnya, pedang abadi Canggeng, penjaga monumen, koki tua, dan Wang Taoyin. Sangat sedikit klan kuno abadi yang memiliki makhluk tingkat atas datang ke sini. Leluhur klan kekaisaran Lin Qian bernama Luo Yanchen. Ia mengenakan pakaian abu-abu, memegang tongkat, dan memiliki sepasang mata merah menyala.
Ia tampak membungkuk, dan langkahnya goyah, seolah-olah angin sepoi-sepoi pun dapat menerbangkannya. Patriark tua klan Phoenix kuno, bernama Ji Chen, berkulit merah padam, wajahnya dipenuhi kerutan seperti jurang, seolah menceritakan perubahan hidup. Meskipun tua, matanya cerah dan serius. Tetua tertinggi klan kuno Yuan Gang, bernama Bai Pingjue, bertubuh ramping, dengan janggut putih panjang mencapai dada. Ia tampak seperti orang bijak yang telah mencapai pencerahan, dan memiliki aura yang sangat halus, seolah-olah datang dari luar angkasa. Dahulu kala, tubuh Kaisar Iblis King Yu muncul di bumi, membuat banyak petinggi klan kuno bersorak kegirangan. Saat itu, segel penjara di tanah lama masih terpasang, dan untuk melarikan diri, dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Setelah pertempuran sengit, mereka gagal mendapatkan jenazah Kaisar dan malah kehilangan sebagian besar makhluk tingkat atas mereka. Pada akhirnya, dari semua suku kuno yang digabungkan, hanya 3 Kaisar Semu yang berhasil melarikan diri, dan mereka terluka parah. Setelah berhari-hari pemulihan dan mengerahkan segenap sumber daya klan yang dimilikinya, akhirnya dia pulih seperti sedia kala. Ketika kesempatan untuk membuktikan kebenaran mereka tiba, ketiga lelaki tua dari klan kuno itu tak bisa tetap tenang. Sekalipun peluangnya tipis, mereka harus mencobanya. Sekalipun Anda tidak memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi puncak, Anda masih dapat mengambil satu langkah kecil ke depan, meningkatkan kekuatan Anda, memperpanjang hidup Anda, dan menjadi saksi zaman. Meskipun ketiga lelaki tua itu tidak dapat dianggap teman, mereka telah saling mengenal selama lebih dari 20.000 tahun dan merupakan kenalan lama, jadi mereka membuat janji untuk bepergian bersama dan suatu hari tiba di surga ke-9. Lautan kabut begitu luas, hingga tak terlihat ujungnya. Tinggi di langit, ketiga tetua berkumpul bersama. Jalan legendaris menuju pencerahan sebenarnya terlihat seperti ini. Luo Yanchen, anggota klan Kekaisaran Lin Qian, bersandar pada kruk, melihat sekeliling, dan mendesah dengan suara serak. Ini tidak sama persis dengan apa yang tercatat di buku-buku kuno. Ji Chen dari klan Phoenix meletakkan tangannya di belakang punggungnya, seluruh tubuhnya merah, termasuk giginya. Setelah lebih dari 1 juta tahun, segala sesuatunya secara alami akan berbeda. Suku kuno Gang memiliki rambut putih dan janggut panjang, alis putih, dan penampilan abadi. Kudengar beberapa sahabat lama telah bangkit dari peti mati mereka, ingin melakukan upaya terakhir, berharap menemukan anugerah pengubah takdir yang luar biasa di jalan menuju pencerahan, sehingga mencapai langkah ke-9. Luo Yanchen berbicara perlahan. Sulit bagi klan kuno untuk menumbuhkan seorang kaisar semu penekan dunia pada langkah ke-9 jembatan ilahi, tetapi dengan sumber daya yang melimpah, tidaklah sulit untuk menghasilkan orang yang sangat kuat di langkah ke-8 jembatan ilahi. Setelah mencapai puncak anak tangga ke-8 dan hanya punya sedikit waktu tersisa untuk hidup, ia tidak dapat lagi bersembunyi di sudut-sudut gelap, baik untuk dirinya sendiri maupun sukunya, dan ia perlu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Kegagalan berarti akhir dari kehidupan dan kematian. Setelah menjadi master, seseorang akan mencapai alam kuasa emperor dan menikmati umur setidaknya 1000 tahun. Untuk mencapai titik ini, sumber daya tidak lagi penting, kuncinya adalah memahami Dao yang agung. Leluhur klan Phoenix teringat beberapa teman lamanya di masa muda, yang sebagian besar telah meninggal dunia. Ia tak kuasa menahan kesedihan dan mendesah pelan. Aku tidak setuju dengan apa yang kau katakan. Jika kau mendapatkan harta karun yang melampaui Dao Agung, mencapai alam 9 langkah tidaklah sulit. Nenek moyang suku Yang Gang mengoreksinya. Omong kosong. Leluhur klan Phoenix melirik Guo Xian dan memarahinya sambil tersenyum. Harta karun Dao Agung transendensi yang menantang surga bahkan lebih langka daripada harta karun kaisar. Sangat mudah untuk membantu orang hebat di puncak langkah ke-8 untuk melangkah maju selangkah. Bahkan teks-teks sejarah klan-klan kuno yang abadi pun hanya mencatat segelintir harta karun yang luar biasa. Harta karun tersebut hanya ada dalam mitos dan cerita, menyimpang dari kenyataan, dan tidak dapat diharapkan keberadaannya. Di sisi lain, catatan senjata kekaisaran hanya mencakup beberapa juta tahun periode kuno, dan jumlahnya sedikitnya 30. Dengan pembaptisan hukum waktu, beberapa senjata kekaisaran kehilangan kilaunya dan menjadi benda biasa. Beberapa di antaranya terpelihara dan masih bersinar dengan kecemerlangan tertinggi hingga hari ini, menaklukkan 9 langit dan mengintimidasi dunia yang luas. Kita sudah tua sekarang. Saat bertemu cinta, kita tidak boleh terlalu impulsif. Kita harus berhati-hati dan waspada, kalau tidak, kita bisa kehilangan nyawa dengan mudah. Setelah mengobrol sebentar, Luo Yanchen memberi nasihat kepada kedua lelaki tua itu. Kemudian, ia bersandar pada kruknya dan berjalan pergi. Kesempatan di hari ke-9 sangatlah penting, dan ketiga tetua tahu bahwa jika mereka terus bepergian bersama, konflik cepat atau lambat akan pecah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah bertindak sendiri-sendiri. Beberapa tahun kemudian, pada hari ke-8, sebuah insiden besar terjadi, yang menimbulkan kontroversi di kalangan para pahlawan.
Seorang leluhur agung klan naga menerima hadiah besar. Ia merasa sudah siap, jadi ia mendirikan kuil dan ingin mencapai puncak. Setelah berbulan-bulan merencanakan, Cheng menarik jalan ke-9 dari kesengsaraan guntur. Leluhur klan naga berusaha sekuat tenaga, namun sayangnya dia masih tertinggal selangkah dan diselimuti lautan guntur, mati tanpa tempat pemakaman. Ketika hal ini terjadi, klan naga terkejut. Banyak anggota klan meratap keras, wajah mereka pucat pasi dan tak berdaya. Kekuatan-kekuatan yang berseberangan dengan klan naga tentu saja tertawa diam-diam. Jika Raja Naga bersedia memberikan setetes darahku, aku tidak akan gagal. Beberapa tahun yang lalu, leluhur klan naga menemukan Lao Hei dengan sikap tulus dan menginginkan esensi dan darahnya. Lao Hei menolak permintaan ini tanpa ragu. Bukan saja ia tak pernah mengandalkan klan naga bumi tua, ia bahkan hampir dilahap oleh mereka. Kini, mengharapkannya menyumbangkan setetes esensi darahnya untuk mencapai terobosan hanyalah angan-angan dan konyol. Beberapa anggota tingkat tinggi dari klan naga tidak memikirkan mengapa Lao Hei menolak, tetapi malah menyalahkannya dalam hati mereka. Jika klan naga melakukan sesuatu yang manusiawi di masa lalu, Lao Hei tidak akan begitu kejam. Di mata orang luar, Lao Hei adalah raja klan naga, dengan status tinggi dan kekuasaan yang luar biasa. Kenyataannya, Lao Hei tidak pernah memanfaatkan warisan klan naga, dan selalu menjaga jarak. Bahkan ketika mereka disergap kali ini, mereka tidak pernah berpikir untuk memberitahu lelaki tua klan naga itu. Kalau bukan karena garis keturunan dalam tubuhnya yang tidak bisa dipisahkan, dia tidak akan pernah mau berhubungan dengan klan naga. Meminta Lao Hei untuk menyumbangkan setetes saripati darahnya sendiri tidak akan melukainya secara serius, tetapi ia harus mundur setidaknya selama beberapa dekade atau bahkan 100 tahun untuk pulih. Kota ini makmur, tetapi ia telah terkurung selama hampir 100 tahun. Entah berapa banyak kesempatan yang telah ia lewatkan. Dia pernah ingin membunuhku, dan sekarang dia ingin aku membantunya. Konyol sekali. Sudah cukup Lao Hei bersedia menyandang nama klan naga bumi tua. Selebihnya, tergantung suasana hatinya. Lagi pula, jika si tua hitam setuju kali ini, akankah para tetua lain datang dan memohon? Jika leluhur ini merasa setetes darah saja tidak cukup, akankah ia meminta beberapa tetes lagi? Karena berbagai alasan, mengabaikan semuanya adalah keputusan terbaik. Meskipun demikian, leluhur klan naga yang gagal melewati masa kesengsaraan itu sangat tulus ketika memohon kepada Lao Hei, tetapi ia tidak memberikan sumber daya atau harta yang setara nilainya. Ia hanya mengandalkan mulutnya. Hanya orang bodoh yang mau memberi. Jika Anda berlutut dan memohon maaf atas kesalahan Anda di masa lalu, kemungkinan besar Lao Hei akan melunakkan hatinya dan tidak keberatan membantu Anda. Tidak ada gunanya menyesal sekarang karena orang tersebut sudah meninggal. Pada saat ini, Wu Junyan, Lao Hei dan Huang Xingyan melakukan perjalanan jauh, menemukan musuh mereka, dan memulai pertarungan. Setelah lebih dari 10 hari bertarung, mereka bertiga bekerja sama, menggunakan banyak kartu truf dan kekuatan magis yang kuat yang dapat membuat orang lain tercengang, dan secara paksa mengirim master tingkat atas dari 8 langkah jembatan ilahi ini ke dunia bawah. Bunuh dia, itu sangat menyegarkan. Meskipun ketiganya terluka, tidak ada satupun yang terluka parah, sehingga pertarungan berlangsung sangat seru. Duduk di medan perang yang hancur, dia minum banyak-banyak. Meskipun musuh terkuat telah ditaklukkan, bukan berarti masalahnya selesai. Masih ada beberapa pengikut yang menemaninya, dan mereka pun tak bisa dilepaskan. Setelah luka-lukanya sedikit pulih, kami akan mencari mereka satu per satu dan menangani semuanya. Setelah beberapa tahun berikutnya, ia mencapai tingkat ke-8 dari jalan tersebut. Seorang leluhur klan kuno Sangyu memperoleh kesempatan puncak dan memiliki peluang untuk naik level, dan dia sangat gembira. Dengan pengalaman leluhur naga, orang ini tidak terburu-buru. Ia hanya perlu melakukan persiapan yang cukup terlebih dahulu. Jika gagal, ada 99% kemungkinan Anda akan mati. Menjadi lebih berhati-hati bukanlah hal yang buruk. Saya sama sekali tidak mungkin gagal. Leluhur klan Sangyu duduk bersila di puncak gunung yang tinggi, dikelilingi oleh urat-urat spiritual berkualitas tinggi dan berbagai sumber daya langka. Dengan bermeditasi dan mengatur pernapasan, seseorang harus membawa energi dan jiwanya ke kondisi optimal, tanpa kesalahan sedikit pun. Para petinggi masing-masing ras datang mendengar berita itu, menonton dari jauh dengan ekspresi rumit. Buktikan jalannya, dunia rahasia gurun. Setelah menstabilkan levelnya di langkah kelima akhir jembatan ilahi, Chen Qingyuan memanfaatkan situasi untuk mengejar lawannya, dan dia menunjukkan tanda-tanda mencapai level yang lebih tinggi. Panggilan, jubah dan rambut panjangnya tertiup angin kencang dan terbang liar. Wow, energi spiritual menyapu dengan momentum besar. Merayu, pohon Paulownia tumbuh subur, dan setiap daunnya diukir dengan pola Tao kuno dan misterius, menceritakan makna yang luar biasa dan samar-samar mengandung jejak sejarah. Setelah beberapa bulan, hambatan itu teratasi dan momentumnya pun melambung tinggi.
Langkah kelima, jembatan ilahi, puncaknya. Sebuah pusaran energi spiritual besar terbentuk di sekitar tubuhnya, dengan diameter 100.000 kaki. Butuh lebih dari 10 hari untuk menstabilkan keadaan. Saya ingin melangkah lebih jauh, tetapi energi spiritual saya sudah tidak mencukupi. Jika saya kekurangan pengisian energi spiritual selama terobosan, saya akan mudah mengalami serangan balik, yang merupakan risiko yang pasti. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, Chen Qingyuan harus berhenti. Dia perlahan membuka matanya dan menahan kekuatannya yang dahsyat bagai lautan. Masih banyak energi spiritual yang tersisa, dan Chen Qingyuan tidak berniat menyia-nyiakannya. Ia berbalik dan menatap pohon sicamore di sampingnya, lalu berbisik pelan, "Jangan terlalu pendiam, aku serahkan semuanya padamu. Aku akan masuk dan melihat-lihat dulu, lalu menjemputmu nanti." Setelah berkata demikian, Chen Qingyuan melangkah keluar dari tempat itu dengan energi spiritual yang kuat, matanya terpaku pada sebuah sosok, lalu dia menyeberangi kehampaan dan menatap jauh ke dalamnya dengan cepat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Qingyuan, pohon wutong menjadi sangat gembira, dahan-dahan dan daun-daunnya bergerak-gerak beberapa kali sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Selama periode ini, meskipun pohon wutong juga menyerap energi spiritual, ia melakukannya dengan sangat terukur dan hati-hati, karena takut hal itu akan memengaruhi kultivasi Chen Qingyuan. Kini setelah terbebas dari belenggunya, pohon Paulownia pun terbebas dan menyerap energi spiritual dengan kecepatan lebih dari 10 kali lipat sebelumnya, dan bahkan terus meningkat. Gemerincing, terlihat dengan mata telanjang bahwa pohon sicamore sedang tumbuh. Dengan kecepatan seperti ini, dan dengan energi spiritual yang cukup, hanya butuh beberapa dekade baginya untuk tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Saat itu tiba, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Kultivasi Chen Qingyuan telah meningkat secara signifikan, dan dia dikelilingi oleh aura yang kuat, seperti sungai yang bergelombang, atau seperti ribuan gunung yang menggantung dari ketinggian, sangat berat. Dia menatap Fang Qi dan melangkah ke dalam kehampaan. Setelah setengah batang dupa, Chen Qingyuan menemukan lokasi penghalang, mengangkat tangan kanannya, dan dengan lembut meletakkannya di depannya. Ledakan. Penghalang itu bergetar hebat sesaat, lalu retakan muncul. Menemukan momen yang tepat, Chen Qingyuan dengan cepat melewati celah dan meninggalkan dunia fantasi yang dibangun oleh hukum waktu ini. Pemandangan di depanku tiba-tiba berubah dan kembali ke jalan yang ditutupi daun maple. Jalan lebar itu dipagari pohon maple di kedua sisinya. Ketika mendongak, aku tak melihat ujung jalan. Bertemu teman-teman lama telah membangkitkan semangat saya. Kini, saya hanya punya satu tujuan tersisa, menemukan inti alam rahasia waktu dan melihat apakah ada peluang yang lebih besar. Dengan menampilkan gerak kaki tingkat atas yang tak terduga, bahkan di dunia rahasia, ia dapat melintasi kehampaan, memperpendek jarak hingga 1 inci, dan melintasi gunung yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, meninggalkan beberapa bayangan sekilas. Setelah sekian lama, Chen Qingyuan menyadari aturan aneh jalan ini. Ia melambaikan lengan bajunya, menciptakan angin yang bergulung-gulung dan meniup daun maple yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Dengan suara keras, kekosongan di depan meledak dan seberkas cahaya menyembur keluar. Sua. Tanpa ragu sedikit pun, Chen Qingyuan menyerbu ke depan. Setelah beberapa saat helaan napas, jalanan di hutan maple kembali sunyi, dan kekosongan yang retak di jalan itu sembuh lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Adapun sosok Chen Qingyuan, dia tidak terlihat lagi di jalan ini. Seorang tamu tak diundang tiba di inti dunia rahasia. Tamu ini adalah Chen Qingyuan. Tempat mereka berada merupakan suatu ruangan tertutup yang luas dan tanah datar. Tanahnya berwarna abu-abu kecoklatan, dan di atasnya tampak dinding batu berwarna hitam pekat. Ruangan itu luar biasa sunyi, tanpa satu pun cahaya. Berdengung. Kemudian, Chen Qingyuan mengangkat tangannya dan mengeluarkan lusinan manik-manik roh, yang disebarkan ke setiap sudut ruangan, memancarkan cahaya lembut, mengusir kegelapan dan membuat suasana di tempat ini tidak lagi begitu menyedihkan. Apa itu? Chen Qingyuan menemukan sesuatu dan melihat lebih dekat. Ruang tertutup dengan kolam air di ujungnya. Air di kolam itu gelap gulita dan tak berdasar. Bila dilihat dari tempat tinggi, kolam purba tak beraturan ini bentuknya lonjong, tak berfluktuasi sedikit pun, dan sunyi senyap. Yang paling mengejutkan Chen Qingyuan bukanlah air dalam kolam, tetapi benda yang ada di permukaan air. Sebuah perahu kayu kecil yang lusuh, mirip dengan perahu nelayan biasa, sederhana, kecil dan sempit, hanya cukup besar untuk beberapa orang berdiri. Perahu kayu yang rusak itu melayang di atas air, sangat sunyi, seolah-olah ditinggalkan di sana oleh suatu jenis keberadaan, menanggung kesendirian yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Waktu telah berlalu begitu kejam, dan kapal itu dipenuhi tanda-tanda kerusakan dan kehancuran. Sepertinya kapal itu akan hancur kapan saja, ditelan air danau, dan tenggelam ke dasar. Setiap papan yang disatukan pada lambung kapal memiliki tingkat kerusakan yang berbeda-beda, mungkin karena waktu, atau mungkin karena terkena angin dan embun beku.
Sisi-sisi kapal hancur berkeping-keping. Ia bagaikan orang tua yang hampir mencapai akhir hayatnya. Ada rasa perubahan hidup di mana-mana. Sulit untuk mengatakan kapan ia akan lenyap dari dunia ini. Kapal, dengan bantuan cahaya lembut yang dipancarkan ratusan manik-manik roh, Chen Qingyuan dapat melihat seluruh ruangan rahasia dengan jelas. Tatapannya tertuju pada perahu kayu yang rusak, alisnya berkerut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dengan sedikit keraguan dan rasa ingin tahu, Chen Qingyuan mengangkat kakinya dan berjalan maju dengan cepat. Tak lama kemudian, ia sampai di tepi kolam dan mengamati perahu kayu yang sudah lapuk dan rusak dari jarak dekat. Di permukaan, kapal ini tampak biasa saja, bagaikan kapal kecil rusak yang hendak dimusnahkan di dunia fana. Namun, ini adalah alam pencerahan, bagaimana mungkin ada hal-hal duniawi? Bagaimana mungkin benda-benda biasa bisa bertahan dari hukum-hukum kuno? Benda-benda itu akan lenyap seketika, tanpa jejak. Peninggalan kuno ini dapat memadatkan beberapa hukum waktu yang khusus, yang kemungkinan besar terkait dengan perahu kayu yang rusak ini. Apa asal-usulnya? Chen Qingyuan mengamati setiap bagian perahu kayu itu dengan cermat, tanpa melewatkan satu detail pun. Ia berharap menemukan petunjuk arah, dan bayangan yang sesuai dalam sejarah yang akan memecahkan misteri di hatinya. Air kolam hitam dan perahu kayu bobrok. Keheningan menyelimuti, tak ada tanda-tanda kehidupan. Dalam teks sejarah yang saya baca, sepertinya tidak ada catatan tentang lambung kapal. Setelah berpikir panjang, Chen Qingyuan belum mendapatkan apapun. Saya tidak dapat menemukan titik terobosan untuk saat ini, jadi saya tidak ingin menyentuh kapal tersebut, agar tidak merusaknya secara tidak sengaja. Tepat saat Chen Qingyuan menundukkan alisnya sambil berpikir keras, sesuatu yang tersembunyi di dalam cincin sumi kelas atas berubah dari keadaan tenang biasanya dan mulai berfluktuasi secara tidak normal. Chen Qingyuan merasakan sesuatu yang aneh pada cincin Sumeru. Matanya terpejam, lalu ia merentangkan tangan kirinya, dan sebuah cincin muncul di telapak tangannya. Segera setelah itu, kesadaran spiritual menyelidiki cincin itu. Pemandangan di dalamnya adalah ruang yang dijalin dengan hukum-hukum rumit yang tak terhitung jumlahnya. Dikelilingi kabut, terdapat lebih dari selusin kepingan giok dengan berbagai gaya dan warna yang tertata rapi. Jika salah satu dari kepingan giok ini terlempar ke dunia luar, akan terjadi badai berdarah yang dahsyat. Bahkan klan-klan kuno yang abadi pun akan berjuang sekuat tenaga untuk merebutnya. Selama pertempuran di Laut Reruntuhan Batas, lebih dari 10 guru kuno menyadari kekuatan Chen Qingyuan dan menggabungkan metode Tao warisan mereka untuk mengusirnya dari negeri yang jauh. Dengan harapan warisan mereka tidak terputus, dengan harapan dapat digunakan sebagai uang anggur. Ada sepotong batu giok yang bergetar pelan dengan amplitudo yang nyata, menyebabkan ribuan riak di ruang sekitarnya. Chen Qingyuan sedikit terkejut dan ekspresinya berubah. Kemudian, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengambil batu giok dari cincin Sumeru. Sebuah slip giok berisi jimat kuno melayang di depan Chen Qingyuan. Hanya dengan satu lirikan, Chen Qingyuan tahu siapa yang meninggalkan slip giok ini. Sang jago memancing yang memperhatikan hukum takdir. Selama Perang Reruntuhan, Cui Diao Laojun tidak pernah mengambil tindakan. Mengingat kemampuannya, jika ia memang berniat membunuh Chen Qingyuan, dampaknya pasti akan sangat besar. Bahkan jika Chen Qingyuan akhirnya bisa keluar hidup-hidup, dia akan membayar harga yang sangat mahal, luka-lukanya akan semakin serius, dan bahkan fondasinya akan terguncang. Sang master memancing melihat bahwa Chen Qingyuan luar biasa, dan dia tidak ingin dikendalikan oleh nelayan, jadi dia menjadi penonton. Kemudian, Yu Zichun ingin secara paksa mengendalikan Lao Jun perikanan dan membiarkannya menyerang Chen Qingyuan. Yang tidak diduga siapapun adalah sang master perikanan tidak hanya tidak mengambil tindakan, tetapi malah bunuh diri. Tidak seorang pun dapat mengubah apa yang tidak ingin saya lakukan. Metode warisannya tampaknya memiliki hubungan halus dengan perahu kayu ini. Chen Qingyuan sangat menghormati penguasa perikanan. Ia pernah berhadapan dengan bayangan waktu penguasa perikanan saat penilaian Menara Tiansu, dan juga bertemu dengannya lagi saat Perang Reruntuhan. Kurang lebih, mereka memiliki hubungan. Batu giok itu berputar sendiri beberapa kali, memancarkan beberapa cahaya neon redup, yang melayang ke sebuah perahu kayu tak jauh dari sana. Perahu kayu yang awalnya berwarna gelap tampak seperti ditutupi jubah bulu putih, dan tiba-tiba memiliki makna misterius. Pada saat yang sama, perahu kecil yang rusak itu bergetar sedikit, menimbulkan beberapa riak di permukaan air yang tenang, yang perlahan menyebar ke segala arah dan kembali tenang. Mungkinkah kapal ini ditinggalkan oleh Lao Jun? Melihat situasi ini, ekspresi Chen Qingyuan menjadi serius, matanya berkedip sedikit, dan dia membuat tebakan ini. Kenapa tidak pernah ada catatan mengenai hal ini dalam sejarah? Chen Qingyuan mulai berpikir dan sangat bingung. Namun demikian, jika orang seperti Diao Laojun benar-benar mempunyai sesuatu yang tersembunyi atau suatu rencana yang direncanakan, bagaimana orang bisa mengetahuinya? Setidaknya Laojun ada hubungannya dengan perahu kayu ini.
Iklan oleh Pub Future. Iklan Pub Future. Hal ini dapat dipastikan berdasarkan reaksi dari slip giok warisan itu sendiri. Memanggil. Tiba-tiba, hubungan antara lempengan batu giok dan perahu kayu itu semakin dekat. Perahu itu melayang sendiri dan menggantung di atas lambung kapal. Perahu itu berputar perlahan, memancarkan untaian pola Tao dan bersinar dengan cahaya redup. Batu giok ini diukir secara pribadi oleh Cui Diao Laojun dan bukan tiruan. Batu giok ini mengandung kekuatan Tao aslinya dan sangat luar biasa. Chen Qingyuan tidak menghentikan apa yang terjadi di depan matanya. Ia berdiri di tepi pantai dan menyaksikan dengan tenang. Berdengung. Dengan dicurahkannya kekuatan batu giok, perahu kayu yang semula tak bernyawa itu tampak terbangun, bergetar pelan, dan banyak riak kecil muncul di permukaan air. Lambung kapal bergoyang sedikit dari sisi ke sisi, seolah-olah memutar badannya, memperlihatkan bahwa kapal masih dapat terus berlayar. Merayu. Gelombang suara samar terpancar dari perahu kecil yang rusak itu. Hanya makhluk dengan kekuatan jiwa yang luar biasa kuat yang bisa mendengarnya. Kilau yang tak biasa terbentuk di permukaan kapal. Setelah diamati lebih dekat, terlihat jejak riak hukum waktu. Ilusi yang dialami Chen Qingyuan barusan adalah kekuatan hukum ini. Buah. Sumber utama dunia rahasia yang misterius dan luar biasa ini adalah kapal kecil yang tampaknya lapuk dan bobrok ini. Itu tidak mudah. Meskipun Chen Qingyuan tidak pernah meremehkan perahu kayu itu sejak awal, dia masih sedikit terkejut dan tidak terduga melihat perubahan besar pada perahu kayu itu. Setelah sekian lama, sajak dao khusus pada slip giok itu habis, dan kilaunya meredup selama beberapa detik, lalu melayang di depan Chen Qingyuan dan jatuh ke tangannya. Perahu kayu itu pasti telah terbangun. Meskipun masih tampak compang camping, permukaannya kini diselimuti lapisan pola dao yang luar biasa, memperlihatkan pesona yang sama sekali berbeda dari dunia. Zeng, tiba-tiba perahu kayu itu bergetar pelan, seolah-olah ditekan sesuatu. Kemudian, beberapa riak muncul di permukaan air, dan beberapa tetes air memercik ke udara, membentuk busur, dan menyatu dengan air. Berdengung. Dalam beberapa tarikan napas, kekosongan tempat perahu kecil yang rusak itu berada mulai terpelintir dan membentuk sosok yang kabur. Sosok itu duduk di tengah perahu kayu, memegang tongkat pancing di tangannya, dengan tali pancing transparan tergantung di air, tampak santai dan puas. Meski sosoknya tidak begitu jelas, Chen Qingyuan mengenali identitasnya sekilas. Penampilan dan pakaian Lao Jun nelayan sangat mudah dikenali. Terlebih lagi, dengan bimbingan slip giok ini, akan bodoh jika tidak dapat mengetahui asal-usul sosok ini. Lao Jun. Chen Qingyuan menatap orang-orang di atas perahu dan memanggil dengan suara lembut. Ia menggabungkan kehendaknya sendiri ke dalam slip giok warisan, dan dengan bantuan Chen Qingyuan, ia meninggalkan reruntuhan Jihai. Metode ini tentu saja bukan hanya milik Lao Jun, makhluk-makhluk tingkat atas lainnya juga telah memikirkannya. Namun, pada akhirnya, satu-satunya orang yang berhasil mungkin adalah Lao Jun. Keinginan orang-orang lainnya kemungkinan besar akan terhapus oleh hukum reruntuhan, sehingga akan sulit untuk mengubah keadaan. Dao You, sang master memancing menghadapi Chen Qingyuan dengan senyum lembut, dan suaranya seakan datang dari seberang lembah, kosong dan dingin. Dao You, sungguh tipuan. Chen Qingyuan menatap raja tua nelayan itu, ekspresi terkejut yang mendalam muncul di wajahnya, yang tidak dapat disembunyikannya, dan dia mendesah. Terima kasih, rekan Taois. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melihat pemandangan di luar. Orang tua nelayan itu meletakkan pancing di tangannya ke atas perahu, berdiri, membungkuk, dan menyampaikan rasa terima kasihnya yang tulus dengan cara yang rendah hati dan sopan. Saya telah mempelajari dengan saksama slip giok warisan Anda, tetapi saya tidak menemukan apapun. Inilah yang paling mengejutkan Chen Qingyuan. Jika Diao Laojun ingin memanfaatkan kesempatan untuk berkomplot melawannya, terutama saat dia sedang berkonsentrasi untuk mundur, akibatnya tidak akan terbayangkan. Anda tidak boleh meremehkan siapapun, terutama orang yang berkuasa dan terkenal. Itu hanya keberuntungan, kata sang master memancing dengan rendah hati sambil tersenyum. Hanya setelah datang ke sini, kau berani menunjukkan secercah kehidupan ini. Dilihat dari reaksi Chen Qingyuan, dia langsung memahami situasinya. Sinar kehidupan Lao Jun perikanan ini sangat rapuh. Jika muncul sebelumnya, ia akan dikendalikan oleh keberadaan di sisi lain, atau dihakimi oleh hukum Tao. Selain itu, dia juga waspada terhadap Chen Qingyuan, takut kalau-kalau dia akan menjadi mainan Chen Qingyuan. Kesempatan hanya ada satu, jadi kamu harus berhati-hati dan jangan sampai membuat kesalahan. Karena jika kamu membuat kesalahan, itu akan mengakibatkan kehancuran total. Rekan Taois adalah bintang keberuntunganku. Sang master perikanan duduk di atas perahu, dan sosoknya yang awalnya kabur perlahan-lahan menjadi jelas. Jika aku tidak datang ke dunia rahasia ini, apa yang bisa kau lakukan? Chen Qingyuan menenangkan emosinya, dan bertanya dengan ekspresi kosong, agak penasaran tentang ini. Debu menjadi debu, abu menjadi abu. Sang master perikanan menjawab dengan serius.
Hukum Dao Agung sungguh luar biasa, tak terlukiskan. Aku mengaguminya, aku mengaguminya. Setelah saling memandang cukup lama, Chen Qingyuan menghela napas. Nasib orang tua ini sungguh menakjubkan. Ini hanya teknik kecil. Rekan Daois, Anda terlalu baik. Saat berhadapan dengan Chen Qingyuan, Diao Laojun tampil seperti seorang kakek tua yang baik hati, begitu ramah dan bersahabat sehingga orang-orang tidak bisa merasakan sedikit pun rasa jijik terhadapnya. Saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Setelah mengobrol di sini, Chen Qingyuan teringat sesuatu, matanya sedikit menyipit, dan nadanya dalam. Berbicara, kata lelaki tua nelayan itu dengan sopan. Selama pertempuran itu, kau tidak menyerangku dari awal sampai akhir. Apakah kau sudah punya rencana ini sejak awal, atau kau melakukannya begitu saja? Chen Qingyuan berdiri tak bergerak di tepi pantai seperti pohon pinus kuno, dengan postur yang agung, dan bertanya. Sejujurnya, rekan Taois, aku sudah memikirkan ini sejak pertama kali melihatmu. Sang master memancing merenung, aku punya firasat kau bisa lolos hidup-hidup. Chen Qingyuan berkata, itulah mengapa kamu tidak menyerangku. Itulah alasanku, tapi yang lebih penting, aku tidak mau jadi boneka orang lain. Kalau ada yang tahu aku akan berurusan denganmu, aku akan melakukan yang sebaliknya. Sang penguasa perikanan suka hidup bebas dan santai, dan bersedia menyerahkan tahtanya demi hal ini. Baginya, tahta kaisar yang didambakan dunia adalah belenggu dan tanggung jawab. Tak masalah jika ia tak memilikinya. Melepaskannya bukanlah hal yang disayangkan, dan ia tak akan menyesalinya. Metode yang mulia luar biasa, dan saya mengagumi Anda. Chen Qingyuan membungkuk dan mengungkapkan kekagumannya yang tulus. Aku tahu bahwa keberadaan menggunakanku sebagai bidak catur, merencanakan jalan menuju keabadian. Melalui ini, aku, bidak catur ini, beruntung bisa bertahan hidup di era ini dan kemudian melompat dari papan catur. Semuanya adalah takdir. Dalam keadaan normal, penguasa perikanan pasti sudah mati karena usia tua. Justru karena ia telah menjadi bidak catur, ia memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan lain. Kamu sekalian berkomplot melawan aku, bukankah aku juga berkomplot melawan kamu? Dibandingkan dengan makhluk tingkat atas lainnya, kemampuan Cui Diao Laojun jelas jauh melampaui yang lain, dan dia layak menjadi orang yang secara sukarela menyerahkan tahta. Jika bukan karena restumu, aku takkan memiliki secerca harapan ini. Sang master memancing, yang tahu perbedaan antara sebab dan akibat serta sangat mementingkan takdir, menambahkan, aku akan mengingat kebaikan ini. Jika kau membutuhkanku, beritahu aku. Sekalipun itu berarti mempertaruhkan nyawaku, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Iklan oleh Pub Future. Iklan Pub Future. Buatlah janji. Sang master perikanan menyingkirkan senyum di bibirnya dan berubah menjadi serius dan hikmat. Chen Qingyuan merasa lega setelah mendengar ini. Terlepas dari apakah ia bisa bertemu dengan master perikanan di masa depan, setidaknya sikapnya sangat baik dan tidak ada yang bisa menyalahkannya. Baiklah, kalau benar-benar terjadi sesuatu, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Tidak ada gunanya menolak saat ini, jadi Chen Qingyuan segera angkat bicara dan mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Jika saatnya tiba, silakan bicara, rekan Taois. Sang master memancing tersenyum sedikit. Kita sudah mengobrol lama sekali, tapi aku masih belum tahu nama aslimu. Chen Qingyuan telah membaca banyak teks kuno dan menemukan banyak catatan tentang penguasa perikanan, sosok yang lahir 1 juta tahun yang lalu dan memiliki kekuatan luar biasa, mendominasi generasinya. Namun, tidak ada yang tahu namanya, menjadikannya sosok yang sangat misterius. Wei Jingxing, demi menunjukkan itikat baiknya, sang master perikanan tidak mau menyembunyikan apapun dan berbicara terus terang. Chen Qingyuan mengulanginya beberapa kali, mengingatnya dengan kuat dan tidak melupakannya, saya mengingatnya. Merupakan suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda. Penguasa perikanan sangat mengagumi kekuatan Chen Qingyuan. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, ia berhasil menembus kebuntuan. Melihat kembali perjalanan waktu yang telah berlalu, kemungkinan besar tidak ada orang lain yang mampu melakukan ini. Semoga beruntung. Chen Qingyuan membalas salam. Maaf, apa tujuan perahu kayu ini? Kemudian, Chen Qingyuan memusatkan perhatiannya pada perahu kayu yang rusak itu. Ia tidak suka bertele-tele dan bertanya langsung. Perahu ini, sang master memancing mengerutkan kening sambil menatap perahu kayu itu, mengulurkan tangan untuk mengelus sisi yang berbintik-bintik dan penuh luka. Ia berhenti sejenak, gelombang emosi memenuhi suaranya. Awalnya, ini adalah Verivana, yang menemaniku melewati tahun-tahun penuh suka duka. Kemudian, aku cukup beruntung untuk memasuki dunia orang hidup dan membawanya bersamaku. Aku memberinya energi spiritual, yang memungkinkannya mengembangkan kecerdasan. Jika satu orang beruntung, seluruh keluarga akan sejahtera. Sang penguasa nelayan adalah seorang pria yang menghargai masa lalu dan enggan meninggalkan perahu kayu kecil yang pernah melindunginya dari angin dan hujan.
Oleh karena itu, ia kemudian mencurahkan banyak pemikiran dan sumber daya untuk membuat perahu kayu tersebut memiliki kecerdasan. Untungnya, semuanya berjalan lancar. Perahu kayu itu memenuhi harapan penguasa perikanan, Wei Jingyu, dan berhasil melahirkan kecerdasan spiritual. Chen Qingyuan menonton dengan tenang tanpa menyela. Bertahun-tahun kemudian, saya naik kapal ini dan cukup beruntung untuk melangkah ke sungai waktu yang panjang. Saya kembali beberapa tahun yang lalu dan melihat banyak tokoh hebat tercatat dalam buku-buku sejarah. Mata Wei Jing sedikit cekung dan berawan. Ia mengingat masa lalu dan melanjutkan bicaranya. Pembicara mungkin tidak bermaksud demikian, tetapi pendengar mungkin menganggapnya serius. Kelopak mata Chen Qingyuan sedikit bergetar, dan ekspresinya pun berubah. Riak-riak di hatinya bergejolak, dan secercah kejutan muncul di matanya. Naiklah perahu ini dan berlayarlah melawan arus waktu yang panjang. Cara seperti ini sungguh bertentangan dengan kehendak surga. Sekalipun ia seorang kaisar saksi di era tertentu, ia tak akan mampu melakukan hal ini. Ia akan mudah terselubung hukum waktu, sehingga tersesat dan mati tanpa tubuh utuh. Menurut catatan sejarah, makhluk yang memiliki kendali terkuat atas hukum waktu adalah Kaisar Tai Wei. Kembali lebih dari 5 juta tahun yang lalu, saya belum pernah bertemu lawan dan merasa kesepian dan terpencil. Akan sulit melahirkan seseorang sekuat Kaisar Tai Wei bahkan setelah jutaan tahun. Sang Raja Perikanan, yang tak pernah naik tahta, mampu mengarungi sungai waktu yang panjang hanya dengan perahu kayu. Sungguh luar biasa dan mengejutkan. Kemampuanmu sungguh luar biasa. Setelah menenangkan keterkejutan di hatinya, Chen Qingyuan mengaguminya. Wei Jingying tersenyum rendah hati dan tidak menjawab. Dari apa yang saya lihat, kapal ini bukan prajurit Wa biasa. Semakin Chen Qingyuan mengamati kapal itu, semakin aneh kelihatannya kapal itu. Saat itu, aku hanya selangkah lagi dari tahta. Tak mau terikat, aku menyerah. Namun, aku tidak langsung pergi. Sebaliknya, aku berdiri di jembatan ilahi dan melempar perahu kayu ke seberang. Perahu itu cukup beruntung untuk berhasil masuk. Meskipun aku tidak mencapai status prajurit kekaisaran, aku mencapai transendensi yang tak tertandingi oleh seorang kaisar semu. Wei Jingyi tidak menyembunyikannya dan perlahan keluar. Tanpa bukti manusia, perahu kayu itu hampir tak mungkin menjadi senjata kekaisaran. Namun, ia telah melewati proses hukum di seberang lautan dan tetap utuh, melampaui hal-hal duniawi dan menjadi objek yang sangat istimewa. Dari segi kualitas, ia berada di antara kaisar semu dan kaisar. Dari segi kemampuan, mungkin tidak kalah dengan banyak prajurit kekaisaran. Lagi pula, perahu kayu dapat menahan dampak hukum waktu, yang tidak dimiliki banyak senjata kekaisaran. Sekarang seperti ini, Chen Qingyuan tahu mengapa perahu kayu itu begitu tidak biasa, dan tiba-tiba dia mengerti, dan kecurigaan di matanya menghilang. Dengan cara ini, selain pancing di tangannya, Wei Jingyi juga memiliki perahu kayu, benda transenden yang melampaui aturan dunia, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Mungkin, selama masa kejayaan Wei Jingying, ia dapat bersaing dengan kaisar-kaisar di era tertentu. Apakah Anda punya pertanyaan lainnya, teman? Wei Jingyu menganggap Chen Qingyuan sebagai teman yang dapat menjalin hubungan mendalam dengannya, dan menjawab semua pertanyaannya dengan tulus. Apakah kamu meninggalkan dunia rahasia ini? Chen Qingyuan berpikir sejenak dan melihat sekeliling. Tidak, jawab Wei Jing serius, saat aku hampir mati, aku meninggalkan perahu kayu ini di dunia sebagai saksi. Kuharap perahu ini menemukan seseorang yang ditakdirkan untuk membawanya ke masa depan dan menuliskan kisahnya sendiri. Pada era berikutnya, banyak hal pasti telah terjadi, yang menyebabkan perahu kayu itu tetap di sini dan membangun dunia waktu rahasia ini. Apa itu, belum diketahui. Di era apapun, selalu ada kekurangan orang-orang hebat. Oleh karena itu, perahu kayu akan menemukan beberapa orang yang sangat berbakat dan bernasib baik, menemani mereka dalam perjalanan, menembus duri dan semak berduri, serta menunggangi angin dan ombak. Benarkah? Chen Qingyuan mengangguk dan berkata, jika aku tidak menemukan kapal ini, atau jika kapal ini menghilang seiring waktu, aku khawatir kesempatanmu tidak akan bertahan lama. Mereka yang ditakdirkan bertemu, akan bertemu. Wei Jingyi masih duduk di perahu kayu, dengan pancing di sampingnya. Ia berkata sambil tersenyum, rekan Taois Chen dan aku ditakdirkan bertemu, dan dia juga dermawanku. Mengenai hidup dan mati, Wei Jing tidak memaksanya, tetapi membiarkannya begitu saja. Jika berhasil, ia berhasil. Jika gagal, ia tidak berhasil. Tidak perlu khawatir sama sekali, apalagi takut. Kamu sangat tangguh. Setelah terdiam cukup lama, Chen Qingyuan mendesah sambil memuji. Ketika dia memasuki dunia sekuler, dia pasti akan mengundang sesama penganut Tao untuk minum dan mengobrol. Suasana hening. Melihat Chen Qingyuan tak lagi bertanya, Wei Jingchen pun angkat bicara. Aku akan menunggu. Chen Qingyuan mendengar nada eufemisme pihak lain. Karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan, sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tubuh Wei Jing masih sangat rapuh dan butuh istirahat yang cukup.
Ia tidak sanggup menanggung beban apapun. Gemerincing. Tepat setelah berbalik dan mengambil 2 langkah, Chen Qingyuan memikirkan sesuatu dan menoleh ke belakang dan berkata, "Wei tua, apakah kamu membutuhkan sumber daya untuk pulih?" Mendengar ini, Wei Jingying sedikit tertegun. Salah satu alasannya adalah panggilan tiba-tiba Chen Qingyuan, "Pak Tua Wei," mengingatkannya pada masa lalu yang sangat lampau, saat ia masih menjadi tukang perahu. Para pelanggan tetap dari kedua sisi selat akan memanggilnya demikian, yang lebih akrab. Chen Qingyuan lah yang berinisiatif menyediakan sumber daya, dan dia merasa sedikit banyak tersentuh. "Jika itu nyaman bagimu, aku pasti bisa memberimu beberapa." Wei Jing menemukan bahwa hanya ada sedikit sisa kesadaran manusia, dan bahkan tidak ada batu roh tingkat rendah di tubuhnya. Terlebih lagi, energi spiritual di dunia waktu rahasia ini pada dasarnya telah diserap oleh Chen Qingyuan. Wei Jingyu mungkin membutuhkan ribuan hari untuk mengkonsolidasikan kesempatan ini atau bahkan memulihkan kekuatannya. Milikinya, Chen Qingyuan mengeluarkan sebagian besar pembuluh darah spiritual dalam tubuhnya dan meletakkannya di samping kolam kuno, yang memancarkan kekuatan spiritual yang kaya. Kemudian, ia mengeluarkan berbagai macam tanaman obat dan ramuan ajaib lalu menyebarkannya di tanah dan menumpuknya bagaikan gunung. Sebanyak itu, melihat tulisan tangan Chen Qingyuan, Wei Jingyi kehilangan ketenangannya dan jelas terkejut, yang di luar dugaannya. "Cepat pulih agar kamu bisa melakukan hal-hal lain nanti. Aku tidak sabar lagi." Chen Qingyuan secara langsung mengungkapkan pikirannya. "Saya mencoba." Meski begitu, Wei Jingyi masih agak tersentuh dan berpikir bahwa Chen Qingyuan memiliki kepribadian yang sangat murah hati dan terus terang, serta layak untuk memiliki teman dekat. "Dengan sumber daya ini, kau berutang 2 kebaikan padaku. Ingat ini." Chen Qingyuan jarang berbisnis dengan kerugian, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. "Baiklah, aku akan mengingatnya." Wei Jingying tidak hanya tidak merasa tertipu, tetapi juga tersenyum bahagia. "Aku berpikir dalam hati, seandainya aku bertemu Chen Qingyuan, mungkin hidupku tidak akan begitu membosankan dan sepi." Tanpa disadari, semakin banyak orang kuat yang menaiki kapal bajak laut Chen Qingyuan. Bukan karena dia beruntung, tetapi karena dia cukup kuat. Kalau tidak, mengapa begitu banyak petinggi memberi Chen Qingyuan wajah ini? Saat Anda menjadi lebih kuat, tingkat kontak Anda dengan orang lain secara alami akan berbeda. Kalau kamu lemah, kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk menemui orang-orang penting, apalagi berteman dengan mereka. Meninggalkan, Chen Qingyuan melambaikan tangannya dan berbalik dengan puas. Setelah mengatakan itu, sosok itu menghilang dari ruang rahasia dan kembali ke jalan. Setelah Chen Qingyuan pergi, sang master perikanan dengan saksama mengamati tumpukan sumber daya di sekitarnya, merasa bersyukur, lalu bergumam, "Takdirku dalam hidup ini pastilah rekan Daois Chen." Ngomong-ngomong, Wei Jing punya kesempatan untuk menjalani kehidupan lain. Saat itu, di medan perang reruntuhan, ada juga seorang pria botak yang bunuh diri. Pertama, ia takut pada pedang kaisar manusia, dan kedua, ia berencana untuk melakukan hal yang sama. Pria botak itu benar-benar mati, tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Meskipun pria botak itu tidak bunuh diri, dia tetap meninggal pada akhirnya, yang mana masih sedikit lucu. Meski begitu, Wei Jingying masih belum sepenuhnya memahami karakter Chen Qingyuan. Ia hanya merasa Chen Qingyuan pastilah orang yang sangat baik, langka di dunia ini, karena ia berani mempertaruhkan nyawa demi putrinya dan mencurahkan begitu banyak sumber daya untuk teman-teman yang baru dikenalnya. "Jika Anda memperlakukan saya dengan tulus, saya akan memperlakukan Anda dengan tulus juga." Setelah tenang, Wei Jing bersiap untuk memurnikan sumber daya agar dapat pulih sesegera mungkin. Mendeguk. Saat itu, kolam purba itu tak lagi tenang. Banyak gelembung air bermunculan, seolah-olah telah mendidih, dengan gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Melihat ini, Wei Jingying melirik sekelilingnya dan mengerutkan kening dengan serius, tidak mengetahui alasannya. Berdengung, perahu kayu itu bergetar pelan, pikirannya tersadar, dan ia melompat kegirangan. Ia tak pernah menyangka suatu hari nanti akan bertemu lagi dengan mantan majikannya, dan kegembiraannya tak terlukiskan. Baru saja Chen Qingyuan datang ke sini, Mucuan telah menahan keterkejutan dan kegembiraannya dan tetap diam. Sekarang Chen Qingyuan telah pergi, tidak perlu lagi menahannya dan mengungkapkan kerinduan mendalam padanya. "Baiklah, aku mengerti." Merasakan kegembiraan perahu kayu itu, Wei Jingyi mengelus lambung kapal dengan lembut, tersenyum ramah, dan berbisik pelan, "Kita masih punya jalan panjang di masa depan, dan kita bahkan mungkin akan menyaksikan era yang tak tertandingi kejayaannya." Zeng, perahu kayu itu bergetar, menandakan bahwa ia masih memiliki kekuatan dan dapat terus bergerak maju bersama tuannya yang lama. "Senang sekali kita, dua teman lama, bertemu lagi setelah begitu banyak suka dan duka." Wei Jingying dipenuhi emosi, matanya yang dalam dipenuhi kenangan. Lebih dari 10.000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Semua kejadian di masa lalu masih terbayang jelas dalam ingatanku.
Wow, sebuah pusaran air muncul di sisi kiri perahu kayu, dengan diameter sekitar 10 kaki. Beberapa benda muncul dari dasar air. Wei Jing sedikit terkejut setelah melihatnya, aura Tao yang begitu kaya, harta macam apa ini? Dasar kolam kuno itu menyimpan sumber daya alam kelas atas yang melimpah. Kalau tidak, bagaimana mungkin perahu kayu itu bisa bertahan selama bertahun-tahun tanpa membusuk, dan bagaimana mungkin dunia waktu yang penuh rahasia ini tercipta? Karena takut ketahuan oleh Chen Qingyuan, perahu kayu itu tidak berani bergerak. Tentu saja, hal-hal yang baik harus diserahkan kepada tuan yang lama. Setelah terkejut, senyum Wei Jingan tiba-tiba membeku dan dia mendesah, aduh. Menyadari suasana hati tuannya yang sedang buruk, perahu kayu itu mengumpulkan sedikit energi spiritual dan bertanya kepada tuannya apakah itu karena sumber daya yang tidak mencukupi. Dibandingkan dengan rekan Daois Chen, saya agak berpikiran sempit. Wei Jing sudah agak malu karena telah mengambil begitu banyak sumber daya Chen Qingyuan. Tak disangka, perahu kayu itu juga berisi begitu banyak harta, dan ia merasa bersalah karena tidak membagikannya. Mucuan berkata bahwa dia akan membalas budi tersebut jika ada kesempatan di masa depan, dan yang terpenting sekarang adalah memulihkan dirinya. Lain kali kita bertemu, aku harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wei Jingyan perlahan menutup matanya dan mulai berlatih. Dengan begitu banyak latar belakang, waktu pemulihan akan sangat dipersingkat. Tentu akan memakan waktu lama untuk mencapai puncaknya, tetapi jika ia dapat membangun kembali tubuhnya dan memperoleh kekuatan untuk melindungi dirinya, itu hanya akan memakan waktu beberapa hari. Dalam perjalanan menuju Xi'an, Chen Qingyuan tidak menemui bahaya apapun dan perjalanannya lancar. Saat berjalan kembali di sepanjang jalan hutan Maple, Anda mungkin sesekali akan bertemu dengan beberapa teman lama. Hargai masa lalu, tapi jangan tenggelam di dalamnya. Sambil memegang sebotol anggur di tanganku, aku menyesapnya setiap beberapa langkah, mengungkapkan perasaanku, dan sesekali mendesah. Dalam kekosongan ini, pohon sycamore, yang terbebas dari belenggunya, menyerap sejumlah besar energi spiritual dan tumbuh sedikit lebih tinggi. Sudah waktunya pergi. Chen Qingyuan datang ke sisi pohon sycamore dan semakin merasa bahwa pohon ini luar biasa. Ia bertanya-tanya akan menjadi apa pohon ini di masa depan. Cabang-cabang dan dedaunan bergoyang sebagai ungkapan rasa terima kasih. Botol giok memiliki hukum ruang dan masih dapat menampung pohon Paulownia. Setelah mengambil pohon itu, ia meneruskan perjalanannya. Tak lama kemudian, anggur dalam teko itu habis dan dia baru saja mencapai titik awal. Dengan sekejap, dia melewati batasan dunia rahasia dan keluar. Dunia luar, gurun. Zhao Jianghe berdiri di kehampaan, tak bergerak sedikit pun selama puluhan menit, matanya terpaku pada pintu keluar alam rahasia. Pada saat ini, ia akhirnya melihat beberapa fluktuasi yang tidak biasa di area terlarang pintu masuk. Matanya terbelalak dan jantungnya berdebar kencang. Yang mulia, setelah memastikan Chen Qingyuan yang keluar, Zhao Jianghe sangat gembira. Ia bergegas menghampiri dan memanggil, apakah kamu masih di sini? Sebelum keluar, Chen Qingyuan menghitung dan menemukan bahwa 30 hari telah berlalu di luar. Ia mengira Zhao Jianghe telah pergi, tetapi ia tidak menyangka bahwa Zhao Jianghe masih berjaga. Saya tidak bisa tenang sampai saya melihat yang mulia keluar dengan selamat. Bahkan seorang kaisar semu pun dapat menyanjung seseorang, hanya masalah apakah ia mau atau tidak. Mual, Chen Qingyuan terdiam. Yang mulia, apakah Anda mendapatkan sesuatu? Zhao Jianghe tidak marah, dan senyumnya sedikit menyanjung. Tidak buruk, Chen Qingyuan mengangguk. Saya senang yang mulia tidak melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Zhao Jianghe bingung dan tidak bertanya lagi. Melihatnya seperti ini, ia benar-benar bahagia untuk Chen Qingyuan, seperti seorang kepala pelayan tua yang merasa senang. Kau hanya membuang-buang waktu berdiri di sini. Chen Qingyuan berpura-pura serius. Kenapa kau tidak cepat-cepat mencari sumber daya? Apa yang kau lakukan? Baiklah, aku akan segera mengerjakan tugasku untukmu. Setelah berkata demikian, Zhao Jianghe membungkuk, lalu dengan gembira menunggangi angin dan menghilang di cakrawala. Yang mulia melihat betapa cemasnya hamba menunggu, jadi beberapa puluh menit ini tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya, kecuali batu roh yang dibutuhkan untuk memelihara diri sendiri, semua hal lainnya harus diberikan kepada Tuhan, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat disimpan untuk diri sendiri. Orang tua ini benar-benar pandai menyanjung orang. Mereka berdua berpengalaman, jadi bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Meskipun sanjungan Zhao Jianghe sudah jelas, Chen Qingyuan tidak merasa terganggu, malah, ia merasa agak terhibur. Lagi pula, orang yang Anda sanjung adalah seorang kaisar semu, yang memiliki arti penting, jadi Anda harus memberinya sedikit muka. Sebagian besar sumber daya yang diberikan Zhao Jianghe kepadanya belum lama ini diserahkan kepada tuan tua perikanan.
Cepat sekali habisnya. Chen Qingyuan mendesah pelan. Untungnya, akan ada seseorang yang berdedikasi untuk mencari sumber daya bagi saya di masa mendatang, yang akan sangat mengurangi tekanan. Tanpa berlama-lama di sana, aku melangkah ke tempat lain. Beberapa hari kemudian, minat Chen Qingyuan terusik setelah mendengar tentang suatu hal penting. Alam Zhengwu, surga ketujuh. Sepotong berita sampai ke telinga Chen Qingyuan, yang sedikit menyentuh hatinya. Kesadaran ilahiyahnya meliputi suatu area di galaksi, dan melalui percakapan dengan beberapa makhluk sakti, ia mengetahui seluk-beluk kejadian ini. Siapapun yang dapat mencapai area ini mungkin memiliki tingkat kultivasi yang lebih lemah, tetapi kekuatannya setidaknya harus mencapai langkah ketujuh jembatan ilahi. Jiang Liubai sedang diburu. Orang ini adalah kenalan lama. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Chen Qingyuan masih sedikit merindukannya. Menengok ke masa lalu, Chen Qingyuan, yang telah menyatu dengan jiwa kehidupan sebelumnya, bertarung melawan Jiang Liubai di pesta 100 Meridian. Keduanya berimbang dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Kemudian, Chen Qingyuan menemukan sebuah alam rahasia kuno, namun ia tidak punya takdir untuk pergi ke sana, jadi ia harus memperkenalkannya kepada Jiang Liubai, yang memiliki dua jiwa dalam satu tubuh, sehingga ia dapat mewarisi keajaiban Kaisar Semu Tongyang dan senjata Kaisar Semu. Kemudian, Jiang Liubai berubah menjadi manusia dan bertemu dengannya. Saya belum melihat orang ini selama beberapa tahun. Karena mereka adalah teman lama, Chen Qingyuan tidak bisa hanya duduk di sana dan menonton, jadi dia memutuskan untuk pergi dan melihat. Bertahun-tahun yang lalu, guru Jiang Liubai meninggal dunia di hutan belantara utara. Ia mendengar berita itu dan pergi untuk memberikan penghormatan terakhir, tetapi dengan perasaan campur aduk, ia menghilang dari pandangan. Di era yang makmur dan penuh dengan peluang ini, semua rumor tentang hubungan asmara Jiang Liubai dalam beberapa tahun terakhir tampaknya telah menguap dari muka bumi dan menghilang begitu saja. Dengan kemampuan Chen Qingyuan, tidak sulit untuk menemukan seseorang. Pergilah ke tujuanmu menurut perkataan orang yang berkuasa. Ketika bertemu seseorang yang mengetahui kebenaran, Chen Qingyuan menggunakan cara ramah untuk mengajukan pertanyaan dan segera menemukan beberapa petunjuk yang berguna. Dia mengerahkan tekanan sendiri untuk Chen Qingyuan, jadi dia tidak perlu menyembunyikan penampilan dan auranya. Orang dalam yang ketakutan itu tidak dapat mengenali Tuhan yang perkasa, dan lututnya menjadi lemas dan dia hampir terjatuh. Meskipun Chen Qingyuan sudah lama pergi, suasana hati pria ini masih belum pulih. Ia merasa seperti berada di gerbang neraka, ketakutan, dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Suara mendesing. Iklan oleh Pub Future. Iklan Pub Future. Menyeberangi lautan bintang dan mengecilkan bumi 1 inci. Beberapa hari kemudian, Chen Qingyuan muncul di galaksi yang luas. Ada ribuan bintang dalam berbagai bentuk, ukuran, dan warna. Bintang-bintang ungu di satu sisi sangat besar dan penuh vitalitas. Gelombang yang sangat kuat dari pola Cuai Wen menyebar dari bintang ungu ke segala arah, memengaruhi lebih dari 100 bintang di sekitarnya, menyebabkan sedikit perubahan pada tatanan langit berbintang dan beberapa ledakan keras. Setelah melihat dari jauh, Chen Qingyuan tahu bahwa perang pasti telah pecah di daerah itu, jika tidak akan ada begitu banyak hukum kekacauan. Dia mempercepat langkahnya dan bergegas menuju medan pertempuran. Kemudian, dia bersembunyi di sudut, tidak ingin ditemukan oleh orang lain. Duduk dan saksikan awan berlalu, sambil menikmati anggur yang lembut. Sebagian besar planet ini adalah lautan, dengan air berwarna ungu dan ombak yang bergulung-gulung. Di atas laut, pertempuran sengit terjadi. Jiang Liubai mengenakan jubah biru tua berlengan lebar, disulam dengan pola awan dan burung bangau, yang tampak seperti aslinya. Rambut hitamnya diikat dengan mahkota dan pinggangnya diikat erat dengan ikat pinggang. Dia memiliki postur tubuh yang tegak dan alis yang luar biasa. Ada beberapa luka yang jelas di tubuhnya, dan beberapa helai darah membasahi jubahnya. Ada 7 orang di sekitarnya, mengelilinginya. Ada 2 ahli yang telah mencapai langkah ke-8 jembatan ilahi, dan 5 sisanya telah mencapai langkah ke-7 jembatan ilahi. Alasan mereka mengepung Jiang Liubai sederhana, mendapatkan sumber daya. Belum lama ini, sebuah alam rahasia muncul. Banyak orang kuat yang memasukinya, tetapi pada akhirnya hanya 1 orang yang mendapat keberuntungan besar, dan orang itu adalah Jiang Liubai. Meskipun saya tidak tahu apa kesempatan spesifiknya, itu pasti sangat berharga. Akibatnya, Jiang Liubai diburu oleh banyak orang kuat. Aku kabur setengah hari dan bersembunyi di sini, tapi tetap saja ditemukan. Sungguh malang nasibku. Ke-7 orang itu tahu bahwa Jiang Liubai adalah penjahat kelas teri, jadi mereka tidak berani gegabah. Mereka memasang jaring untuk menutup kekosongan dan mencegahnya melarikan diri dalam waktu singkat. Sebelum datang, ke-7 orang itu sudah membahas pembagian keuntungan. Pertama, mereka akan menekan Jiang Liubai, mengambil semua sumber daya yang dimilikinya, dan kemudian membaginya secara merata.
Lalu, barang siapa yang ditakdirkan memperoleh harta yang besar di alam rahasia itu, maka ia akan mengeluarkan lebih dari separuh harta yang dibawanya dan membagi-bagikannya kepada rekan-rekannya. Katakan saja, dan kami akan mengampuni nyawamu. Jika memungkinkan, tidak ada seorang pun yang benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan Jiang Liubai. Konyol, Jiang Liubai melirik semua orang dengan ekspresi acuh tak acuh dan mata dingin. Jika Tuan Jiang Liubai masih hidup, orang-orang ini kemungkinan besar tidak akan berani bertindak. Sayangnya, keberuntungan tuannya sedang buruk, dan ia mencoba mencapai langkah ke-9 tetapi gagal, akhirnya meninggal dunia karena usia tua. Sebelum kematiannya, gurunya berdamai dengan King Zong dan tidak ingin muridnya dibalas oleh King Zong. Saya memenuhi syarat untuk menjadi guru. Anak ini bukan guru yang mau tunduk. Bunuh saja dia. Jika mereka mulai bertarung, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Dengan bakat Jiang Liubai yang luar biasa, dia kemungkinan besar akan mencapai puncak di masa depan. Potong akarnya untuk menghindari pembalasan di masa mendatang. Sebenarnya, sejak awal, mereka tidak ingin Jiang Liubai pergi hidup-hidup. Alasan mereka mengatakan itu adalah karena mereka ingin mendapatkan kekayaan besar di alam rahasia terlebih dahulu, dan juga menurunkan kewaspadaan mereka, sehingga lebih mudah menemukan kesempatan untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Maaf, tapi kalian tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Jiang Liubai telah lama menghilang, tetapi ia tidak tinggal diam. Ia sangat berbakat, mungkin melampaui Wu Junyan, Changsun Fengye, dan lainnya. Bagaimanapun, dia bisa saja bersaing dengan Chen Qingyuan. Meskipun dia tidak bisa melakukannya sekarang, dia tidak bisa diremehkan. Kematian sudah dekat, namun kamu masih keras kepala. Seorang lelaki tua memegang pisau besar di tangannya, tampak garang dan berniat membunuh. Jangan gegabah. Keluarkan kemampuan terbaikmu dan buat keputusan cepat. Menunda akan menyebabkan kejadian tak terduga. Pemimpinnya adalah seorang perempuan tua, membungkuk, tangannya terkepal di belakang punggung. Ia melepaskan tekanan dahsyat 8 langkah jembatan ilahi, dengan ratusan jarum spiritual sepanjang jari tergantung di sekelilingnya, memancarkan cahaya dingin dan menunjukkan ketajamannya. Unggul, seseorang berteriak keras, dan semua orang menyerang hampir bersamaan. Mereka semua menggunakan kartu truf mereka, menyerang dari segala arah, bertekad untuk membunuh Jiang Liubai secepat mungkin. Dentang, Jiang Liubai terlihat memegang pedang panjang hitam di tangan kanannya, memancarkan kekuatan pedang yang luar biasa. Ia tak hanya tak mundur, tetapi juga menyerang musuh terdekat. Dahulu kala, di pesta 100 Meridian, Jiang Liubai telah mencapai alam penguasaan pedang, puncak yang diimpikan oleh banyak praktisi pedang tetapi tidak dapat dicapai sepanjang hidup mereka. Di masa mudanya, Jiang Liubai telah mencapai ketinggian yang hanya bisa dikagumi oleh banyak pendekar pedang. Ditambah dengan bakatnya yang tak tertandingi, memiliki 2 jiwa dalam satu tubuh, kekuatannya sungguh luar biasa, jauh melampaui ranahnya saat ini, yaitu tingkat keempat jembatan ilahi. Desir, pedang itu bersinar menembus kehampaan, membelah lautan tak terbatas di bawahnya menjadi 2 bagian. Musuh di depannya tidak mampu menahan semangat juang Jiang Liubai dan harus mundur. Orang-orang kuat lainnya telah tiba di dekat Jiang Liubai, baik memamerkan kekuatan pembunuh mereka atau menghunus senjata pembunuh tingkat atas. Demi memperebutkan keberuntungan, sekelompok orang tua mengabaikan martabat mereka dan mengepung serta membunuh generasi muda yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah dari mereka. Semua orang berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk menekan Jiang Liubai. Pada saat yang sama, banyak diagram yin yang muncul di sekitar Jiang Liubai, membentuk penghalang pertahanan yang memblokir sebagian besar serangan. Sejumlah kecil kekuatan pembunuh menembus penghalang dan jatuh ke tubuh. Ledakan. Ledakan terdengar silih berganti, ruang angkasa runtuh, dan kekacauan bagaikan rawa berlumpur yang mustahil dilihat dengan jelas. Ide Jiang Liubai sederhana, fokus pada salah satu orang tua itu dan bunuh dia. Mengenai serangan dari yang lain, dia akan mengabaikannya untuk saat ini. Dalam sekejap, luka-lukanya semakin parah. Ia tampak berlumuran darah, tetapi sebenarnya, sebagian besar lukanya hanya luka ringan dan tidak serius. Dor. Mengandalkan gaya bertarungnya yang nekat, Jiang Liubai mengangkat pedangnya dengan kedua tangan dan mengayunkannya berulang kali, nyaris melukai seorang prajurit Shen Xiao Qibu yang kuat. Lawan itu kehilangan ketenangan awalnya, dan melarikan diri dengan panik, wajahnya dipenuhi ketakutan. Su Yuyu, mundurlah. Beberapa orang kuat di dekatnya tidak bisa tinggal diam dan langsung berdiri di depan untuk menghadapi Jiang Liubai secara langsung. Lelaki tua yang terluka itu bersembunyi di tempat yang relatif aman, seluruh tubuhnya gemetar, hatinya masih dipenuhi rasa takut. Ia menatap inti medan perang dan mengumpat dalam hati, orang gila. Jiang Liubai agak kecewa karena tidak berhasil membunuh lelaki tua itu dalam satu pukulan. Namun, lelaki tua itu terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi, jadi hasilnya tetap tidak buruk. Sisanya masih dalam kondisi prima.
Bisakah Jiang Liubai bertahan? Tidak peduli betapa sulitnya, Jiang Liubai tidak akan pernah menyerah. Datang, Jiang Liubai meraung panjang dan bersiap untuk bertarung lagi. Semangat kepahlawanan membumbung tinggi ke angkasa dan mengguncang gunung-gunung serta sungai-sungai. Para tetua terkejut dengan perilaku kasar Jiang Liubai, tetapi mereka menenangkan diri dan terus maju, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Sekali anak panah ditembakkan, tidak ada jalan kembali. Perseteruan antara kedua belah pihak telah terjadi dan tidak dapat diselesaikan secara damai. Hanya kematian yang dapat mengakhirinya. Iklan oleh Pub Future. Iklan Pub Future. Jiang Liubai menyalakan energi spiritual batinnya, memancarkan keanggunan makhluk berjiwa ganda. Berdiri di atas sosok berbentuk ikan yin yang, dengan aura matahari dan bulan di atas kepala, auranya memadat menjadi substansi, semangat juangnya meluap-luap, memicu keresahan di medan perang. Dengan seni yin dan yang, ia mengendalikan pedang panjang di tangannya. Setiap sinar pedang yang terpancar mengandung kekuatan yang luar biasa, dan tak masalah baginya untuk menebas bintang-bintang dan menghancurkan bulan. Ledakan. Bintang ini tidak sanggup menahan hantaman hukum perang, gunung dan sungai runtuh, langit dan bumi terbelah. Sesaat kemudian, bintang itu runtuh dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, mengambang ke kedalaman alam semesta. Membunuh. Gerakan setiap orang tidak ada habisnya, menimbulkan badai yang tak terhitung jumlahnya. Jiang Liubai tetap tenang dan tanggap, selalu menghindari serangan mematikan. Ia mengunci musuh kuat lainnya, mengangkat pedangnya dan menebas, memancarkan cahaya dingin yang menyala-nyala. Keindahannya luar biasa dan tak terkira. Dor. Hanya dengan 3 serangan beruntun, ia mengalahkan seorang prajurit perkasa dari jembatan ilahi langkah ke-7, memaksanya mundur berulang kali. Senjata di tangannya hancur berkeping-keping, dan jutaan sinar cahaya aneh berhamburan kemana-mana. Dalam sekejap, tangan kanan pria itu terpotong, dan darah menyembur keluar, mengeluarkan suara memilukan. Beberapa orang lain menyerbu dari segala arah, sangat mempersempit ruang gerak Jiang Liubai. Pergerakannya pun terbatas, lalu ia memadatkan berbagai jurus mematikan dan menyerangnya. Dentang, Jiang Liubai fokus menghadapi musuh kuat di depannya sambil mengendalikan kekuatan tubuh yin dan yang untuk melawan musuh kuat yang datang dari arah lain. Desir. Setelah pertarungan sengit, sebuah kepala melayang ke langit. Kepala lelaki tua itu terangkat tinggi, matanya yang merah menatap tubuhnya sendiri, wajahnya penuh ketakutan. Melarikan diri. Kekuatan orang ini terlalu abnormal. Jiwa meninggalkan tubuh dan ingin melarikan diri. Rekan Taois, tolonglah aku. Jiwa lelaki tua itu pun terpelintir dan berubah bentuk, lalu ia meninggalkan tubuhnya dan berteriak minta tolong kepada teman-temannya di sampingnya. Kedua lelaki tua yang lebih dekat menyerang dari kejauhan, bermaksud memberikan perlindungan. Namun sudah terlambat, karena Jiang Liubai memutuskan untuk membunuh orang ini, dia pasti telah membuat persiapan yang cukup. Ledakan, kekuatan yin dan yang menyelimuti galaksi, menerobos kehampaan, dan menembus jiwa lelaki tua itu, memusnahkannya sepenuhnya dan tidak memberinya peluang untuk bertahan hidup. Saat itu, satu orang terluka parah dan tak berdaya melawan lagi. Yang lain kepalanya terpenggal, jiwanya tak bisa diselamatkan, dan tubuh serta jiwanya lenyap. Melihat Jiang Liubai bermandikan darah, seperti iblis yang muncul dari dunia, 5 orang yang tersisa ketakutan, dan beberapa dari mereka bahkan merasa menyesal. Kalau saja aku tahu Jiang Liubai adalah seorang cabul, aku seharusnya tidak terlibat dan membuat masalah lagi pada diriku sendiri. Sekali Anda mulai memukul seseorang, mustahil untuk berhenti. Hanya ada satu jalan untuk pergi, yaitu gelap. Dia tidak akan bisa terus memainkan permainan putus asa ini dalam jangka waktu lama. Wanita tua yang memimpin jalan menyemangati semua orang dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Meskipun dia tampak begitu percaya diri, dia sebenarnya menjaga jarak dari Jiang Liubai, takut kalau dia akan menjadi target berikutnya dan akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Rekan-rekan Taois, berhentilah menyembunyikan rahasia kalian dan tunjukkan kartu terkuat kalian. Jika kita tidak menekannya hari ini, kita tidak akan hidup damai di masa depan. Seseorang berkata dengan keras. Saya masih meremehkannya. Semua orang tahu betapa seriusnya insiden itu, dan ketakutan di mata mereka perlahan menghilang, berubah menjadi kekejaman. Mereka diam-diam bersumpah untuk membunuh Jiang Liubai, kalau tidak, merekalah yang akan mendapat masalah. Jangan biarkan kita dikalahkan satu persatu lagi. Ayo kita bagi menjadi 2 tim dan serang dari depan dan belakang. Wanita tua itu memberi perintah. Tidak ada yang menentang usulan ini dan semua orang menyetujuinya. Maka, 2 guru teratas dari 8 langkah jembatan ilahi menyerang Jiang Liubai secara langsung, sedangkan 3 guru lainnya berputar di belakangnya, siap untuk melancarkan serangan diam-diam kapan saja. Ini agak rumit. Meskipun kekuatan Jiang Liubai luar biasa, kultivasinya masih terbatas. Menghadapi situasi ini, wajahnya serius, seluruh tubuhnya tegang, dan ia merasakan banyak tekanan.
Niat membunuh semakin kuat dan suasana menjadi sangat tegang. Pada saat ini, sebuah suara yang tak terduga terdengar di telinga Jiang Liubai. Tubuhnya sedikit gemetar, dan raut wajahnya sedikit berubah. "Jiangzi kecil, maukah kau membantuku?" Suara ini terdengar familiar. Jiang Liubai tertegun sejenak, lalu segera menyadari siapa yang diam-diam mengirimkan pesan itu. Beban yang menggantung di hatinya segera mereda, dan sudut bibirnya tanpa sadar melengkung membentuk senyum tipis, ekspresinya pun rileks. "Orang ini sebenarnya ada di sini, saya tidak tahu di mana dia bersembunyi untuk menonton pertunjukan." Setelah melihat sekeliling, Jiang Liubai tidak dapat menemukan jejak kenalan lamanya, jadi dia menyerah. Pada saat yang sama, musuh-musuh yang kuat menyadari bahwa Jiang Liubai sedang tidak waras. Meskipun mereka tidak tahu mengapa, mereka harus memanfaatkan kesempatan ini dan segera membunuhnya. "Dapatkan!" Wanita tua itu berteriak dan mengendalikan lebih dari 10 jarum spiritual untuk menembus kehampaan. Ia mengunci Jiang Liubai, mangsanya, bagaikan ular berbisa, dan bertekad untuk menggigitnya dengan keras. Semua orang menyerang pada saat yang sama, tidak lagi menyembunyikan kekuatan mereka, dan memperlihatkan kartu mereka yang paling kuat, hanya untuk mengakhiri pertempuran ini sesegera mungkin. Dalam kegelapan, Chen Qingyuan menyaksikan kegembiraan itu dengan penuh minat dan tidak terburu-buru untuk keluar. Dalam sekejap, perang pecah lagi. Orang-orang itu mengepung dan membunuhnya, mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Jiang Liubai melawan dengan sekuat tenaga, menggunakan seni yin dan yang serta sihir pamungkas, dan mengerahkan semua yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya. Suara memekakkan telinga dari tabrakan tentara Wu dan suara bom yang menghancurkan angkasa. Galaksi berguncang dan hukum-hukum menjadi kacau. Ledakan, tatanannya tidak stabil, dan kedua belah pihak terus bertarung dan bertabrakan, menyebabkan ribuan retakan yang mengerikan muncul di langit berbintang dan membentuk lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan aturan-aturan aneh. Bintang-bintang di sekitarnya tidak dapat menahan dahsyatnya kekuatan perang, dan meledak satu demi satu, hancur berkeping-keping, dan berubah menjadi abu. Setelah beberapa saat, Jiang Liubai mendapati beberapa bekas luka lagi di sekujur tubuhnya, matanya merah, ekspresinya tampak sedikit galak, pakaiannya robek, dan dia tampak menyedihkan. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Para tetua menyadari bahwa kecepatan serangan Jiang Liubai telah melambat secara signifikan. Ia pasti terpengaruh oleh luka-luka ini. Wajah mereka menunjukkan kegembiraan, seolah-olah mereka telah melihat Jiang Liubai berlutut di kehampaan dan membiarkan mereka membantainya. "Sejak awal, kita seharusnya memberikan segalanya dan tidak menahan diri." Ada seorang pria tua berambut tipis, yang menghunus senjata yang tampak seperti bumerang. Ia melancarkan beberapa serangan mendadak, menyebabkan Jiang Liubai kesulitan besar dan meninggalkan banyak luka berdarah di sekujur tubuhnya. Formasi yang menyegel ruang ini telah longgar. Kita harus menyelesaikannya sesegera mungkin. Kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk kabur. Wanita tua di depan menyadari bahwa kekuatan formasi yang memenjarakan kekosongan ini melemah. Ia khawatir sesuatu yang tak terduga telah terjadi, jadi ia segera berbicara kepada semua orang. Begitu wanita tua itu berpikir, ribuan jarum spiritual kembali menyerbu ke arah Jiang Liubai. Meskipun sebagian besar kekuatan jarum spiritual akan terhalang, akan selalu ada beberapa jarum spiritual yang mengandung niat khusus yang menerobos pertahanan dan menembus daging. Dalam pertarungan satu lawan satu, Jiang Liubai tidak akan pernah lebih lemah dari orang tua manapun, dan dia bahkan bisa menggunakan kekuatan guntur untuk membunuh lawan. Namun, musuh yang kuat terlalu banyak, meskipun Jiang Liubai adalah monster pada masa itu, ia merasa kelelahan dan perlahan-lahan jatuh ke dalam kerugian. Jika kita menunda sedikit lebih lama, tidak akan sulit untuk melarikan diri. Jiang Liubai telah memperhatikan perubahan dalam aturan kekosongan ini, dan dia juga menemukan bahwa kekuatan formasi blokade secara bertahap melemah dan ada tanda-tanda melonggar. Serangan orang-orang tua ini lebih ganas, tetapi mereka masih tidak dapat membunuh Jiang Liubai, dan mereka tidak dapat menahan perasaan cemas. Awalnya, Jiang Liubai berencana untuk mencari cara memecahkan kebuntuan, melarikan diri, mencari tempat yang aman untuk memulihkan diri, dan menunggu nanti untuk membalas dendam. Namun, dengan seorang kenalan lama tepat di sampingnya, dia merasa benar-benar aman dan tidak perlu berusaha keras untuk melarikan diri. "Tidak semudah itu membunuhku." Jiang Liubai mengayunkan pedangnya, menangkis kekuatan magis luar biasa yang datang dari depan dan belakang. Miliaran sinar cahaya aneh memercik, menyilaukan dan terang, bagaikan kembang api dari dunia fana yang memercik ke langit, bermekaran dengan cahaya cemerlang dan berwarna-warni, bagaikan mimpi. Setelah beberapa tarikan napas, Jiang Liubai menemukan kesempatan bagus dan menebas ke depan. Dengan suara keras, jurang yang membelah langit muncul, seolah membelah dunia menjadi dua. Gerakan inilah yang memisahkan dua master teratas dari 8 langkah jembatan ilahi. Perpecahan spasial yang tiba-tiba membuat kedua lelaki tua itu sulit untuk bersatu kembali dalam sekejap.
Jika mereka bersikeras melintasi jurang panjang hukum alam, mereka akan terluka. Hanya orang bodoh yang akan melakukan hal seperti itu. Orang tua itu tak berani menghadapi kekuatan hukum alam para dewa. Paling banter ia akan terluka, dan paling parah, fondasinya akan terguncang dan ia akan jatuh. Dalam konfrontasi sebelumnya, para tetua mengandalkan keunggulan mereka dalam kultivasi dan kecepatan mereka yang sangat cepat untuk menghindari kekuatan mematikan Jiang Liubai berulang kali. Dentang, 3 orang di belakangnya menggunakan diagram Daoyin yang untuk mengisolasinya, mencegah berbagai jurus mematikan mereka mendekat. Cara ini tidak akan bertahan lama dan paling banter hanya akan hancur dalam 1 atau 2 tarikan napas. Tidak, kesempatan sesaat ini sudah cukup bagi Jiang Liubai untuk tampil. Ledakan, Jiang Liubai menempuh jarak bermil-mil tak terhitung jumlahnya dalam 1 langkah, menghancurkan kehampaan di sepanjang jalan, menyebabkan kerusuhan luar angkasa yang besar, disertai dengan guntur aneh yang tak terhitung jumlahnya. Memotong, dalam sekejap, Jiang Liubai menyerbu ke ruang di sisi kiri depan, memegang pisau di kedua tangan, dan menebas wanita tua itu dengan ganas. Waduh, wanita tua itu tidak menyangka akan menjadi sasaran. Ia panik, wajahnya berubah drastis, dan ia menjadi sangat gugup. Segera, ia membentuk segel dengan tangannya, memadatkan ribuan penghalang padat dan datar di ruang di depannya. Kemudian, ia juga mengendalikan jarum roh kehidupan, mengumpulkannya menjadi 1 titik, dan menusukkannya langsung ke langit. Kekuatannya begitu agung dan dahsyat sehingga seolah mampu menembus seluruh alam semesta. Mungkin karena dia merasa tidak enak, dia pun mengeluarkan berbagai kartu truf penyelamat nyawa, seperti beberapa senjata Tao tingkat atas, jimat kuno yang tidak diketahui asal-usulnya, boneka humanoid yang sangat kuat, Del. Dengan menggunakan begitu banyak metode, pekerjaan itu hampir selesai dalam sekejap. Jelaslah bahwa wanita tua itu sangat menghargai nyawanya dan mengakui kekuatan Jiang Liubai, jadi dia tidak berani ceroboh. Akan tetapi, tidak peduli seberapa banyak trik yang dimiliki wanita tua itu, dia mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Jiang Liubai tidak dilahirkan di rumah kaca dan memiliki pengalaman tempur yang luas. Ia akhirnya menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik, jadi mengapa ia melakukan sesuatu yang hanya omong kosong tanpa tindakan? Penampilan Jiang Liubai sebelumnya yang hampir kalah memang disengaja. Ia bahkan sengaja memperlihatkan beberapa kelemahan dan menerima beberapa pukulan, yang memperparah cederanya. Merobek, Jiang Liubai tak lagi menyembunyikan kelemahannya. Ia mengerahkan seluruh kekuatan Tao-nya, mengaktifkan tubuh Tao Yin Yang, dan menuangkannya ke dalam bilah pedang, membelah galaksi dalam sekejap. Ledakan, jarum spiritual yang hendak menusuk langsung dipotong oleh Jiang Liubai dengan pisau, mengubah lintasannya dan pergi ke tempat lain. Ledakan, lalu, dengan kekuatan yang luar biasa, dia menghancurkan seluruh pertahanan wanita tua itu. Yang disebut penghalang terlarang dan para prajurit Tao yang bersinar dengan cahaya aneh semuanya ditindas oleh pedang Jiang Liubai tanpa terkecuali. Mereka entah berubah menjadi ketiadaan atau rusak parah dan melayang ke kedalaman alam semesta. Tidak bagus. Wanita tua itu telah memperhitungkan segalanya, tetapi ia tidak menyangka Jiang Liubai masih menyimpan energi yang begitu mengerikan. Wajahnya dipenuhi ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar, dan ia berteriak, mencoba menembus ruang untuk melarikan diri. Masalahnya, ruang hampa ini terhalang oleh formasi besar. Bahkan jika orang yang membangun formasi itu ingin keluar, ia tidak bisa melakukannya dalam sekejap. Karena sebelum membentuk formasi, untuk mencegah seseorang diam-diam membantu Jiang Liubai, ia telah mempersiapkan diri secara khusus untuk situasi ini. Setidaknya 2 orang harus bertindak pada saat yang sama untuk merobek salah satu sudut formasi. Tanpa diduga, rencana wanita tua itu bukan saja gagal menjebak Jiang Liubai hingga mati, tetapi malah mencelakai dirinya sendiri. Desir, pisau itu melintas, membanjiri wilayah tempat wanita tua itu berada. Cahaya putih memancar ke segala arah, dan tak seorang pun dapat melihat apapun. Kekuatan pedang yang mengerikan menghancurkan setiap inci medan perang, mengejutkan semua orang dan menyebabkan mereka mundur berulang kali. Lelaki tua yang terluka pertama kali bersembunyi di kejauhan dan menyaksikan. Ia juga terkena dampaknya, dan lukanya semakin parah. Ia memuntahkan beberapa suap darah hitam berturut-turut.